Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi mendeskripsikan butir-butir penting buku non-fiksi. Materi ini ada di kelas 11 SMK semester 1. Pernahkah kalian menyadari bahwa membaca buku banyak sekali manfaatnya? Di antaranya menambahkan informasi, gagasan, dan inspirasi. Nah, dari banyaknya manfaat itu, setidaknya kita bisa meluangkan waktu untuk bisa membaca buku dan gemar untuk membaca. Di waktu senggang kita bisa meluangkan untuk membaca. Dan pernahkah kalian tahu buku dibedakan menjadi dua jenis? Yang pertama adalah buku fiksi dan buku non-fiksi. Mungkin di antara kalian sudah ada yang sering ataupun gemar dalam membaca, tetapi masih belum tahu buku bacaan yang sedang dibaca itu termasuk ke dalam buku fiksi ataupun non-fiksi. Langsung saja saya akan memberikan contoh gambar buku yang pertama karya Raditya Dika dengan judul buku Koala Kumal, dan buku yang kedua Merayakan Kehilangan, buku yang ketiga yaitu Terampil Menulis Surat, dan buku yang keempat dengan judul Cakap dan Kreatif Berbahasa Indonesia 2. Untuk contoh buku yang pertama dan kedua itu termasuk ke dalam buku fiksi, ya. Sedangkan contoh dari gambar buku yang ketiga dan keempat adalah buku non-fiksi. Di sini buku non-fiksi memiliki pengertian adalah sebuah buku atau karangan yang dibuat berdasarkan hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan mengandung fakta. Jadi berbeda dengan buku fiksi. Kalau buku fiksi itu adalah imajinasi dari pengarang, daya hayal dari si pengarang, sedangkan buku non fiksi ada realita real, ya. Kemudian di sini karena berdasarkan kisah nyata yang diceritakan kembali dalam sebuah buku, maka sifat dari tulisan non fiksi bersifat faktual atau dapat dipercaya. Nah, di sini salah satu buku non-fiksi adalah buku pengayaan. Nah, pengayaan sendiri memiliki pengertian, yaitu buku yang isinya bermanfaat untuk menambahkan dan meningkatkan pengetahuan siapa saja yang membacanya, baik dalam ilmu pengetahuan dan keterampilan. Kemudian, buku pengayaan adalah buku yang digunakan sebagai penunjang atau pelengkap dari buku utama. Jadi ketika kalian itu bersekolah dan sudah mendapatkan buku paket dari sekolah, buku non-fiksi ini adalah buku pegangan, ya, yang digunakan untuk sebagai referensi. Kemudian, buku pengayaan ini biasa digunakan oleh siswa sebagai buku tambahan materi untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Adapun ciri-ciri dari buku pengayaan adalah yang pertama, hanya berisi materi tetapi tidak berisi latihan. Yang kedua, terus mengalami perkembangan materi. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang sederhana dan menarik, yaitu contohnya buku pengetahuan, pelajaran, dan buku trik-trik belajar. Sekarang kita lanjutkan pada slide berikutnya, yaitu mengenai perbedaan dan persamaan buku fiksi dan non-fiksi. Kalau tadi kalian sudah mengetahui pengertian dari buku fiksi dan non-fiksi, sekarang di sini ada perbedaan. Untuk buku fiksi yang pertama, ditulis berdasarkan imajinasi pengarang dan fiktif. Kedua, dapat berbentuk cerpen, novel, dan puisi. 3. Berusaha menggugah perasaan dan membangkitkan emosi pembaca. 4. Bahasanya bersifat konotatif dan menimbulkan
tafsiran yang beragam. Sedangkan buku non-fiksi yang pertama dibuat berdasarkan fakta, realitas, atau hal-hal yang benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, dapat berbentuk esai, artikel, buku pelajaran, resensi, biografi, dan autobiografi. Ketiga, mengunggah nalar pikiran pembaca. Kemudian keempat, bahasanya bersifat denotatif dan tidak menimbulkan makna ganda. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa yang pertama buku fiksi dibuat berdasarkan imajinasi. Jadi ketika pengarang membuat suatu cerita dalam buku, kan kalau buku fiksi itu contohnya ada cerpen, kemudian novel ataupun puisi. Nah, disinilah imajinasi dari pengarang dituangkan dalam cerita dan bersifat tidak nyata atau daya hayal. Sedangkan buku pengayaan itu sebagai pendukung dari buku pembelajaran, jadi bersifatnya nyata. Kemudian di sini kita lanjutkan pada slide berikutnya. Ada contoh yaitu butir-butir penting dari non-fiksi. Yang pertama, identitas buku. Sebagai contoh ada judul yang pertama, 4 hari mahir menulis artikel, cerpen, novel, dan skripsi. Kemudian bisa kalian lihat ISBN. Dan yang ketiga, penulis Agustina Soebahman, penerbit Syura Media Utama, terbit pada Februari 2014 dan isi 102 halaman. Nah, pada identitas buku kalian bisa melihat pada bagian setelah cover buku ya. Pada cover buku ini sudah tertulis ya, ketika kalian diperintahkan oleh guru kalian dalam materi ini untuk mencari identitas buku, kalian bisa melihat ataupun mencarinya setelah cover buku yang awal. Di sini sudah tertulis. Sedangkan ISBN bisa kalian lihat pada bagian akhir, yaitu kode buku tersebut ya. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Yang kedua adalah manfaat materi atau isi buku. Nah, setelah membaca buku non-fiksi, kita perlu mencatat manfaatnya. Yang namanya kita itu membaca suatu buku, pasti kita akan menemukan manfaat. Nah, sebagai contoh, buku yang berjudul 4 hari mahir menulis artikel, cerpen, dan novel, skripsi, membuat penasaran pembaca sekaligus memotivasi mereka untuk mendalami informasi tentang cara cepat 4 hari. Ditambah lagi, di dalam buku tersebut terdapat subjudul panduan cepat dan tepat bagi para penulis pemula. Hal ini membuat pembaca semakin ingin tahu mengenai materi yang ada di dalamnya. Kemudian, bila kalian membaca buku non-fiksi lainnya, pasti akan berbeda apa yang kalian bisa temukan manfaat dalam buku tersebut tergantung dari judul ataupun materi yang kalian baca. Nah, kita lanjutkan bagian yang ketiga adalah format buku. Nah, format buku sangat menentukan seberapa besar pembaca tertarik pada isinya. Seperti sampul buku atau cover yang dikemas dengan menarik. Tampilan buku dan gambar-gambar pendukung juga menjadi daya tarik khusus bagi pembaca. Nah, ketika kita berkunjung di perpustakaan, kemudian ataupun kita berkunjung ke toko buku ya, kita melihat dari bagian cover, itu kita akan tertarik misalnya untuk membeli ataupun sekedar membaca. Nah, kemudian bagian yang keempat, penyajian materi atau isi buku. Penyajian materi dalam buku non-fiksi harus menarik, terutama dalam penyampaian isi. Penyampaian isi yang baik harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain
memenuhi standar penulisan ilmiah. Bahasa pengarang mudah dipahami, dilengkapi dengan contoh atau ilustrasi, dan ilustrasi mendukung uraian. Penyajian isi yang baik dan menarik lebih mendapat perhatian pembaca dibandingkan dengan penyajian yang biasa-biasa saja. Nah, ketika kalian sudah membaca atau mencari mengenai materi yang ada di dalam buku non-fiksi. Nah, di sini tadi dilengkapi dengan contoh. Setelah kita sudah menemukan pengertian dari salah satu ya yang sudah kita cari, kemudian di sini dilengkapi dengan contoh dan ilustrasi supaya lebih jelas dan supaya si pembaca memahami apa yang hendak disampaikan oleh si penulis buku tersebut. Nah, yang bagian kelima untuk selanjutnya adalah bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dalam buku non-fiksi hendaknya bahasa yang lugas. Bahasa yang lugas di sini tepat sasaran, tidak bertele-tele, langsung kepada inti yang dibahas. Kemudian ada logis, yaitu masuk akal, menarik, dan mudah dipahami. Bahasa yang mudah dipahami tidak banyak menggunakan majas seperti makna kias. Kita lanjutkan pada bagian yang keenam. Pada bagian yang keenam yaitu kelebihan buku. Sebuah buku non-fiksi dianggap bermutu atau memiliki kelebihan apabila memenuhi kebutuhan informasi dan ilmu pengetahuan pembaca. Isinya dapat dipertanggungjawabkan, menyajikan sebuah perspektif yang baru dan segar terhadap suatu topik dan memberikan inspirasi. Nah, jadi dari banyaknya buku ataupun sumber yang kita baca, kita sudah mendapatkan buku utama dari sekolah, kemudian kita berkunjung ke perpustakaan atau kita bisa membaca di toko buku, itu bisa mendapatkan inspirasi lagi. Jadi bukan hanya belajar dari satu sumber. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu adapun ciri-ciri buku non-fiksi adalah sebagai berikut. 1. Memiliki ide yang ditulis dengan jelas, logis, dan sistematis. Kedua, mengandung informasi yang sesuai dengan fakta dan data. 3. Menyajikan temuan baru atau merupakan penyempurnaan atas temuan yang sudah ada. Keempat, memuat motivasi, rancangan, dan pelaksanaan penelitian yang tertuang jelas. Penulis menyajikan analisis dari data yang dipaparkan dalam tulisannya. Kemudian yang terakhir, pemilihan kata dan gaya bahasa penulis sangat baku dan formal. Nah, kenapa sih sangat baku dan formal? Karena buku non-fiksi ini digunakan untuk panduan atau referensi lain dalam pembelajaran. Jadi digunakan bahasa yang baku atau formal, berbeda dengan buku fiksi ya. Mungkin sekian pembahasan kali ini yang bisa saya sampaikan. Oke, sampai ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.